fibroadenoma ini secara umum ataupun dengan adanya suatu burden plaque yang tinggi itu memang meningkatkan angka kejadian major adverse cardiovascular event. Di tahun 2019, Gerslik et al. Ini juga melakukan follow up pada pasien-pasien yang dilakukan komplit revaskularisasi. Mereka menemukan dalam 6 tahun angka MACE-nya itu menurun secara signifikan, kemudian angka kematian akibat kardiovaskular maupun myokard infarct juga menurun secara signifikan, dengan hazard rasionya itu di 0,57, dengan confidence intervalnya baik di 0,37 sampai 0,87. Selain itu, registri Coralis yang mendaftarkan sekitar 5.000 pasien dan melakukan follow-up sekitar 6 tahun, itu juga menemukan bahwa pada pasien-pasien yang dilakukan revaskularisasi lengkap, angka rawat inap akibat heart failure ataupun kematian akibat heart failure itu juga menurun secara drastis. Hal ini didasari oleh 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah adanya penurunan iskemi sehingga menurunkan angka kematian dan infark miokard. Yang kedua adalah perbaikan fungsi ventrikel dan ejeksi fraksi. Perbaikan ini juga berlaku pada pasien-pasien dengan low EF. Dan yang ketiga adalah pencegahan penurunan fraksi ejeksi pada pasien-pasien dengan HFpEF. Lalu bagaimana kita menilai lesi kulprit mana yang perlu kita lakukan intervensi? Secara umum terdapat 4 cara untuk membantu kita menentukan lesi non-kulprit. Yang pertama adalah IKP dipandu dengan angiografi. Ini sebenarnya sudah cukup umum, kemudian data uji klinisnya juga sudah banyak, tetapi karena adanya suatu proses vasokonstriksi durante terjadinya ACS, ada kemungkinan terdapat overestimasi dari stenosis yang dinilai hanya menggunakan angiografi. Yang kedua adalah IKP dengan uji fungsional yang biasa digunakan dengan FFR. Pada uji fungsional ini data klinisnya juga sudah cukup banyak, tetapi ada kemungkinan justru untuk underestimate. Yang ketiga adalah IKP dipandu pencitraan, baik IFUS maupun OCT. Tetapi data uji klinis terkait pencitraan ini masih cukup terbatas. Dan yang keempat adalah uji dengan non-invasif, misalnya CCTA, terutama pada pasien-pasien yang direncanakan untuk dilakukan staging complete revaskularization. Sejauh ini memang penilaian lesi non-kulprit itu dianggap superior dilakukan hanya dengan angiografi saja. Ini adalah beberapa trial yang sudah dilakukan. Memang pada trial-trial ini, misalnya pada PRAMI, KULPRIT, DANAMI, COMPARE, dan COMPLETE, menggunakan metode dan cut-off yang berbeda-beda. Akan tetapi, berdasarkan ada 2 meta-analisis, yang pertama dari Okuya di 2022, dan yang kedua dari Omar di 2022, menemukan bahwa pada pasien-pasien dengan angiografi guided memang lebih superior dibandingkan hanya dilakukan FFR guided. Berikutnya, kapan kita melakukan intervensi pada lesi non-kulprit? Secara umum, tidak ada hubungan antara waktu pelaksanaan revaskularisasi lengkap dengan penurunan MACE. Pada trial-trial sebelumnya juga memang untuk durante kapan dilakukan revaskularisasi ini berbeda-beda. Argumentasi yang kemudian diajukan adalah apakah lebih superior untuk dilakukan immediate, jadi immediate itu adalah dilakukan indeks prosedur atau indeks hospitalisasi, ataukah dilakukan secara bertahap. Untuk proponen dari dilakukan secara bertahap, ada beberapa alasan yang diajukan. Misalnya pada pasien-pasien dengan kondisi immediate, masih ada vasokonstriksi, kemudian ketika di guidance juga masih ada tadi underestimate atau overestimate, kemudian untuk obat-obat antiplateletnya juga mungkin masih suboptimal, ataupun juga apakah perlu stabilisasi lebih lanjut terlebih dahulu. Nah, tetapi kemudian ada meta-analisis di sini dari Ueyama di tahun 2025 dan Decker di 2024 yang mengatakan bahwa secara umum meskipun sama-sama baik, immediate complete ini dianggap lebih superior. Hal ini didasari oleh adanya penurunan MACE secara signifikan di awal sini. Jika dokter melihat di sini bahwa di ujung ini MACE-nya itu sebenarnya mungkin saling berkejaran, tetapi adapun yang membuat immediate itu menjadi lebih superior adalah di awal sini dia langsung menurunkan MACE secara signifikan. Berikutnya adalah terkait kesiapan tim. Jadi berdasarkan guideline AHA 2021 itu memang menjadikan the heart team care itu sebagai suatu bagian terintegrasi dalam penanganan ACS. Untuk paper-paper yang membahas hal ini sebenarnya belum banyak, tetapi Medcus et al. Di 2022 itu mengajukan bahwa
heart care team ini bisa menjadi suatu jembatan dalam menangani kompleksitas lesi pada pasien sebelum menentukan treatment decision. Akan tetapi karena keterbatasan studi tadi, kami kemudian melakukan pencarian studi lain. Di sini kita mengambil jam dilakukannya IKP sebagai pengganti kesiapan tim dengan kelelahan sebagai proksi keamanan dan luaran IKP. Akan tetapi hasilnya sendiri menunjukkan hasil yang tidak konklusif. Sebagai contoh, Tokarek di 2023 menunjukkan bahwa IKP primer yang dilakukan pada jam di luar jam kerja memang menunjukkan angka mortalitas periprosedural dan penggunaan kontras radiasi yang lebih tinggi. Akan tetapi studi-studi lain oleh Rudu dan oleh Stahli itu memang ditunjukkan bahwa hal ini tidak signifikan. Sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa jam dilakukan tindakan itu mempengaruhi hasil dari revaskularisasi lengkap. Berikutnya yakni terkait resiko perdarahan, trombosistem, dan stroke. Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan pada resiko perdarahan yang dinilai dari TIMI mayor minor ataupun pasien dengan BARCH tipe 3, ABC, dan 5. Akan tetapi memang ada peningkatan resiko sekitar 23% untuk resiko perdarahan minimal atau BARCH tipe 1 dan 2. Trombosistem sendiri memang secara umum berada pada angka 3,9% dan meningkat pada pasien-pasien yang dilakukan revaskularisasi komplit multivessel dikarenakan memang waktu dilakukannya tindakan yang lebih lama, akan tetapi ini juga dipengaruhi oleh jenis stent yang digunakan. Dengan jenis-jenis stent yang lebih baru memang memiliki resiko yang lebih kecil. Sedangkan kejadian stroke sendiri juga tidak berbeda pada pasien yang mengalami atau menjalani RL dibandingkan pasien-pasien yang dilakukan culprit only intervention. Berikutnya yakni nefropati terinduksi kontras, yaitu nefropati yang terjadi dalam 48 sampai 72 jam setelah diberikannya kontras beriodin. Pada pasien-pasien yang mengalami nefropati terinduksi kontras ini faktor resikonya berupa usia, jenis kelamin, komorbiditas, instabilitas hemodinamik, dan volume kontras. Dengan tambahan, pasien-pasien dengan infrak arteri LAD dan penyakit kiri utama juga memang memiliki resiko nefropati yang lebih meningkat. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan kejadian nefropati terinduksi kontras ini pada intervensi revaskularisasi lengkap dibandingkan intervensi culprit saja. Sehingga untuk memandu kita bisa menggunakan resiko scoring Mehran untuk mengidentifikasi pasien-pasien. Di sini kita bisa lihat ada beberapa poin dengan masing-masing scoring. Kemudian scoringnya itu bisa kita jumlahkan untuk melihat kelas resiko pasien dan resiko untuk dilakukannya dialisis pada pasien. Berikutnya yakni pertanyaan mengenai subpopulasi usia lanjut. Apakah ketika kita melakukan revaskularisasi lengkap multivessel pada pasien usia lanjut, ada keuntungan terutama mengingat profil klinis pasien-pasien usia lanjut ini biasanya lebih rentan. Nah, di tahun 2023 ini, Stahli et al. Menemukan bahwa IKP dengan revaskularisasi lengkap ini bersifat protektif terhadap kematian akibat penyakit jantung dan infark dengan hazard ratio yang menurun di 0,6 dengan confidence intervalnya di 0,4 sampai 0,89 sehingga hal ini dengan P kurang dari 0,05 sehingga hal ini dianggap signifikan. Lebih lanjut, bahkan pada suatu trial yang dikenal dengan trial FIRE, yakni trial yang melihat revaskularisasi lengkap pada pasien NSTEMI di pasien lanjut usia, itu juga menemukan adanya benefit yang lebih tinggi dibandingkan resiko pada pasien-pasien yang dilakukan revaskularisasi lengkap terlepas dari high bleeding risk profile dari masing-masing pasien. Berikutnya yakni subpopulasi shock kardiogenik. Nah, terkait subpopulasi ini memang terdapat perubahan atau perbedaan dengan pasien-pasien dengan hemodinamik stabil, di mana rekomendasinya adalah dilakukan intervensi hanya pada lesi culprit, kecuali pada pasien-pasien dengan lesi arteri koroner kanan dengan penyerta LAD proksimal berat atau lesi subtotal non-culprit dengan TIMI 1 dan 2. Kenapa rekomendasinya berbeda dengan rekomendasi pada pasien dengan hemodinamik stabil? Hal ini dikarenakan pada pasien-pasien dengan kardiogenik shock, curah jantung itu dipertahankan oleh mekanisme hiperkinesia kompensasi segmen non-nekrotik. Sehingga pada perfusi yang semakin terbatas pada lesi non-culprit bisa menghilangkan efek ini, sehingga bisa memperparah kondisi shock kardiogeniknya sendiri. Ini adalah
gambaran Kaplan-Meier untuk pasien-pasien dari culprit shock trial yang menunjukkan bahwa pasien-pasien yang hanya dilakukan intervensi pada lesi culprit itu memiliki luaran yang lebih baik daripada pasien-pasien yang dilakukan intervensi multivessel lengkap. Sehingga kami mempropose alur tata laksana di mana pasien-pasien IMA dengan lesi multivessel ketika dilakukan revaskularisasi perlu dibedakan apakah pasien mengalami shock kardiogenik atau dengan hemodinamik stabil. Pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik, maka rekomendasinya adalah dilakukan intervensi pada lesi culprit saja. Pada pasien-pasien dengan hemodinamik stabil, maka dilakukan revaskularisasi lengkap dengan penentuan waktu berupa dilakukan indeks prosedur, indeks hospitalisasi ataupun bertahap. Dan pada pasien-pasien yang akan dilakukan intervensi revaskularisasi lengkap ini perlu untuk dikaji terkait keamanan periprosedural, yakni terdiri dari kejadian nefropati terinduksi kontras, perdarahan, dan kesiapan tim jantung. Berikutnya, apabila kita akan melakukan penilaian modalitas lesi, maka ada dua pilihan utama yang bisa kita gunakan, yakni angiografi dan uji fisiologis. Sebagai kesimpulan, dalam tata laksana pasien IMA-S dengan lesi multivessel, penting untuk mempertimbangkan profil klinis pasien termasuk penilaian lesi non-culprit, resiko perdarahan, stroke, gagal ginjal akut, maupun kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Demikian dari kami, mohon arahannya. Terima kasih, Dr. Ayi. Mungkin perlu kok ini ya apa itu konfirmasi ulang tentang usia tadi cut off-nya berapa ya yang populasi khusus tadi itu. Slide mundur ya Pak. 3-4 slide sebelum berakhir Mas. Nah ini. Ini cut off usianya berapa? Untuk cut off usia yang digunakan di sini 65, dokter. Mungkin perlu ditambah lagi yang very elderly. Karena berbeda itu. Usia lanjut sama very elderly. Very elderly itu yang more than 80 years old itu lah. Ada itu beberapa ininya jurnalnya. Aku pernah baca dua jurnal misalnya. Ya nggak apa-apa sih, tapi ini cukup bagus. Oke, kami kembalikan ke Sekon untuk diskusi. Dokter Nahar. Baik, terima kasih Dokter Ayi atas presentasinya yang sangat baik ya. Untuk waktunya masih sisa 3 menit ya dokter. Baik, untuk diskusi pagi ini yang pertama kami berikan kepada Dokter Sigit. Ya, terima kasih banyak Sekon atas kesempatannya. Pertama, selamat kepada Dokter Ayi atas presentasi referat invasifnya yang sangat menarik ya dok. Apalagi kita bahas masalah STEMI, biasa di kepala kita itu paling sering adalah mencari lesi culprit, tapi ternyata memang ada pilar untuk complete revascularization. Untuk saya cukup menarik pembahasan ini. Mungkin yang mau saya coba tanyakan adalah kalau dari saya tangkap, kita melihat dari beberapa data yang disajikan bahwa memang complete revascularization ini memiliki posisi yang jauh lebih baik dari segi outcome dibanding kalau misalnya kita hanya mengerjakan lesi culprit, apalagi pada pasien-pasien dengan hemodinamik yang stabil. Apakah dengan ini artinya kita menemukan pasien-pasien STEMI grade 1 kita sudah tidak usah repot-repot buat lihat ini tuh culpritnya di sini, itu STEMI anterior atau STEMI apa, udah kerjain aja langsung ke angiografi, mana sumbatannya buka aja semua gitu. Apakah akan menjadi seperti itu ke depannya? Terus kemudian yang kedua, berbicara pada pasien-pasien dengan yang shock kardiogenik tadi yang katanya kita lebih menekankan pada lesi culprit dahulu, terus kemudian dipertimbangkan maksudnya untuk dibuka complete revascularization lagi. Apakah hal ini juga menjadi sesuatu yang mandatori ya dok? Dari segi ketika kita sudah membuka untuk pasien yang shock kardiogenik, apa perlu maksudnya kalau misalnya dia sangat mandatori artinya ketika pasien yang shock terus kita buka lesi culpritnya kemudian hemodinamiknya membaik, berarti oke, kita buka lagi sisanya gitu, atau seperti apa sebaiknya? Ya, baik, terima kasih Dr. Sigit untuk pertanyaannya. Ini terkait untuk apabila kita menemukan pasien-pasien dengan kilip itu langsung kita buka dengan IKP primer ya. Jadi sekali kita PPCI, primary PCI langsung kita buka lesi non culprit. Nah, memang dari strategi revaskularisasi lengkap itu kan tadi ada dilakukan indeks prosedur atau dilakukan indeks hospitalisasi. Untuk studi-studi yang membandingkan secara langsung dari indeks prosedur atau indeks hospitalisasi, jadi buka satu dulu, rawat di CVCU, kemudian nanti buka lagi sebelum dipulangkan, itu memang hasilnya tidak konklusif, tetapi memang keduanya itu dikatakan sama-sama baik. Nah,
yang menjadi pertimbangan untuk apakah kita perlu untuk melakukan kedepannya begitu klip 1 langsung dibuka keduanya itu adalah bagian ini dok. Nah ini adalah bagian yang menjadi proponen bagi dilakukannya revaskularisasi bertahap, yakni pada durante IKP primer tadi karena masih terjadi suatu proses inflamasi akut, ada kemungkinan tadi vasokonstriksi pada pembuluh darah. Kita bisa saja overestimate stenosisnya. Bisa jadi mungkin itu cuma stenosis 40%, tetapi karena ada suatu proses vasokonstriksi tadi kita melihatnya sebagai suatu stenosis lebih dari 50% misalnya. Kemudian ada suboptimal antiplatelet sehingga meningkatkan resiko untuk trombosis stent tadi, sehingga diharapkan ketika dilakukan suatu immediate tetapi yang indeks hospitalisasi sudah masuk dulu obat-obat antiplateletnya sehingga bisa menurunkan resiko terjadinya trombosis. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah pada pasien shock itu tata laksananya akan perlu kita buka semua? Ya, untuk pasien shock itu kan memang karena tadi ya, jadi secara umum itu karena ketika terjadi shock itu segmen yang non nekrotik itu adalah yang memompa atau yang menangani untuk pompa, memang disarankan untuk tidak dilakukan tidak dilakukan intervensi pada non culprit. Memang hanya pada culpritnya saja, kemudian bisa dilakukan untuk prosedur staging pada pasien-pasien yang dengan lesi non culprit. Akan tetapi perlu diperhatikan, ini menurut saya menarik juga. Jadi di tahun 1990 itu ada trial dengan nama SHOCK. Trial itu dia melihat stabilisasi dulu atau tidak stabilisasi tapi langsung dilakukan IKP primer. Nah, di studi ini ditemukan bahwa pasien-pasien itu memang lebih baik untuk dilakukan stabilisasi dasar, kemudian langsung dilakukan IKP primer. Jadi misalnya pasien dengan shock tidak dirawat dulu untuk perbaikan shocknya, misalnya mengejar tensi dan lain-lain, itu tidak diperlukan pada pasien-pasien dengan AMI. Kemudian lebih lanjut pada trial culprit shock di 2023 itu ditemukan bahwa kurang lebih pendekatannya itu masih sama dengan adanya perkembangan dari penelitian-penelitian yang ada, di mana memang untuk pasien-pasien dengan cardiogenic shock itu kita tetap perlu untuk melakukan stabilisasi awal, tetapi untuk perbaikan KU, stabilisasi yang menunggu tensinya naik dulu dan sebagainya itu memang sejauh ini tidak memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan langsung dilakukan intervensi pada lesi culprit saja. Demikian dokter. Dokter Sigit ada yang mau dikonfirmasi atau sudah? Dokter Ayu berarti izin konfirmasi. Berarti kalau misalnya tadi yang lesinya tunggal cuma sampai Dokter Sigit karena ada resiko dia akan vasokonstriksi yang berlebih ketika kondisi kita PPCI, tetap kita fokusnya dilakukan untuk lesi culprit dulu ya berarti tepat. Izin konfirmasi. Iya dokter, memang yang menjadi kekurangan dalam trial ini adalah dia tidak membandingkan yang IKP primer langsung yang tadi atau yang immediate, biasanya lewat TVCU dulu itu tidak superior ya, memang tidak ada superioritasnya. Akan tetapi tadi ketika kita mau melakukan IKP dan langsung sampai selesai itu ada pertimbangan-pertimbangan vasokonstriksi, kemudian resiko trombosis dan sebagainya. Terima kasih dokter Ai. Berikutnya kepada dokter Yasmin. Selamat dokter Ayu untuk referannya. Sebenarnya memang ini sering menjadi perdebatan ya ketika kita menerima pasien suaranya kurang keras dalam fase akut, apakah kita perlu untuk merevaskularisasi complete revas atau tidak. Melihat yang tadi dokter Ayu jelaskan tentang beberapa risiko yang bisa terjadi pada kondisi akut seperti yang tadi vasokonstriksi, kemudian risiko stent trombosis. Bagaimana menurut dokter Ai pertimbangan antara risiko stent trombosis itu jika kita melakukan complete revas dibandingkan dengan lesi culprit only untuk revaskularisasinya? Jadi secara umum untuk general benefitnya pada pasien-pasien yang dilakukan complete revas itu tetap lebih tinggi atau tetap lebih besar daripada hanya dilakukan lesi culprit only. Itu dengan mempertimbangkan stent trombosis sekalipun. Karena memang untuk angka stent trombosis sendiri itu angka stent trombosis sendiri berkisar pada 3,9 sampai 6% sebenarnya. Dan memang angka-angka ini meningkat pada pasien-pasien yang dilakukan
revaskularisasi komplit di multivessel, akan tetapi peningkatan resiko ini tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan apabila kita melakukan revaskularisasi komplit tadi. Adapun waktu pelaksanaan, kemudian jenis stent yang digunakan, jadi sekarang kan kita sudah menggunakan stent generasi kedua ya dengan stent pelepas limus tadi, sehingga untuk resiko stent trombosisnya ini sendiri memang perlu menjadi pertimbangan tetapi tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan suatu komplit revaskularisasi tadi, dokter. Kemudian juga saya pernah beberapa kali mendengar bahwa ketika fase akut itu inflammatory phase-nya itu sangat masih banyak ya, mungkin sitokin yang berproses di intravesselnya seperti itu. Apakah Dokter Ai ada referensi yang menyebutkan tentang hal itu yang kemudian mungkin menjadi pertimbangan ketika kita dalam fase akut apakah akan melakukan complete revas atau tidak? Baik dok, ada 2 referensi sebenarnya yang bisa menjadi dasar kita dilakukan revaskularisasi komplit tadi, kemudian apakah kita lakukan indeks prosedur atau indeks immediate maupun bertahap. Nah yang pertama adalah konsep ini, jadi dari Vergalo ini ditunjukkan bahwa pada pasien-pasien yang ketika terjadi suatu proses akut tadi, ada resiko untuk terjadinya ruptur yang lebih tinggi, terutama pada pasien-pasien dengan morfologi TCFA ini atau thin cap fibroateroma ini. Jadi dia ini banyak lemaknya, kemudian tutupnya itu tipis sehingga dia sangat mudah ruptur terutama pada kondisi-kondisi akut tadi. Nah, yang kita khawatirkan adalah pada pasien-pasien dengan lesi non culprit dengan fibroateroma dengan TCFA ini kan kita tidak tahu ya apakah dari lesi non culpritnya itu profilnya yang mana, apakah yang erosion plaque atau yang TCFA. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah luaran yang terjadi apabila TCFA tadi itu ruptur. Nah, itu adalah pertimbangan pertama kenapa dilakukan revaskularisasi komplit. Nah, kemudian yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan apakah Durante tadi mungkin tadi sama dengan pertanyaan dengan yang ditanyakan oleh Dokter Neni, memang itu menjadi suatu perdebatan ya, di mana pada pasien-pasien yang IKP primer itu kan Durante sedang terjadi suatu inflamasi akutnya, sehingga ada faktor-faktor yang kemudian bisa merancukan ketika kita melakukan intervensi pada lesi non culprit. Misalnya karena tadi ada inflamasi, sitokin dan sebagainya, ada vasokonstriksi tadi, kemudian kita juga bisa underestimate atau overestimate dari lesi yang mau kita lakukan intervensi tadi. Nah, akan tetapi memang perdebatannya itu adalah pada revaskularisasi lengkap ini itu tetap dikatakan superior meskipun secara prakteknya lebih dikatakan untuk lesi-lesi yang dilakukan indeks hospitalisasi jadi IKP primer kemudian nanti di perbaikan KU sebelum pulang dilakukan lesi non culprit itu dikatakan memang hasilnya lebih baik karena mungkin tadi ya sudah dimasukkan obat-obat di APT dan sebagainya kemudian mungkin proses inflamasinya juga sudah membaik sehingga menjadi lebih aman. Tetapi pertimbangan 4 yang ada di sini itu sendiri dari trial yang sudah dilakukan sebelumnya memang tidak juga menutup kemungkinan atau tidak mengurangi benefit misalnya harus melakukan intervensi langsung Durante IKP primer pada lesi non culprit tadi. Begitu dokter. Baik, terima kasih Dokter Yasmin. Berikutnya untuk Staseket ada yang hendak ditanyakan? Oh, Dokter Dewi dulu. Sekon, selamat untuk Dokter Ai atas maju referatnya yang sangat menarik dokter. Izin menanyakan pada 5ST ini, apakah ada membandingkan antara komplit revas secara PCI ataupun secara CABG terkait dengan luarannya? Dan hal apa saja yang mendasarkan kita untuk melakukan komplit revas untuk PCI atau CABG? Terima kasih. Ya, terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Kalau untuk apakah kita akan melakukan komplit dengan CABG ataupun dengan PCI, sebenarnya yang menjadi beberapa pertimbangan itu adalah misalnya ukuran lesinya. Ukuran lesi pada lesi-lesi yang memang signifikan tapi mungkin berada di misalnya distal LAD, enggak distal LAD, media tengah dari LAD-nya yaitu mungkin lebih favorable untuk dilakukan CABG dibandingkan dilakukan PCI. Selain itu untuk profil lain misalnya pada pasien-pasien dengan arteri koroner yang terputus misalnya atau dengan morfologi yang sulit itu memang CABG lebih preferable. Akan tetapi
sejauh ini saya belum membaca apakah memang sudah pernah dibandingkan untuk revaskularisasi komplit immediate durante perawat yang sama dengan CABG. Tetapi saya rasa mungkin kalau di rumah sakit kita belum terlalu bisa dipraktikkan gitu. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Baik, terkait dengan waktu juga, untuk Dr. Firandi belum sakit rawung kita terkait dengan membimbing tesis. Monggo kepada Dr. Nahar, waktu dan tempat kami persilakan dokter. Oke, terima kasih. Pertama selamat ya, Dokter Ayu, cukup bagus. Ini kan refrat ya. Refrat, jadi Anda presentasinya juga cukup informatif, slide tidak terlalu banyak, kemudian tidak terlalu banyak tulisan, tapi banyak beberapa gambar yang cukup informatif. Tapi ada satu dua hal yang mungkin perlu Anda lengkapi. Setiap meskipun di dalam tadi yang di multivascular disease, revascular disease yang Majopanex, itu ada beberapa yang tidak ada sumbernya gitu loh. Jadi tolong tetap dilengkapi. Kalau ini ada sumbernya, ini ada sumbernya lagi. Nah, kalau misalnya Anda mensitasi atau men-screenshot dari suatu sumber yang lain, tetap di dalam slide ini harus ditampilkan sumbernya dari mana atau mana gitu. Nah, tadi ada yang beberapa sih, tidak banyak. Kemudian yang kedua, saya sarankan ini dilengkapi. Tadi kan masih umur 65-an ya untuk populasi khusus itu loh. Mungkin harus disamakan, kita tambahin aja, disamakan dengan standarnya WHO. WHO itu kan 65 sampai 60 sampai 75. 60 sampai 75 itu kan elderly. 60 sampai 74. Itu di atas 75 itu kan senior. Jadi mungkin kalau yang Anda tampilkan tadi itu kan masih kita kelompokkan pada elderly ya. Mungkin ditambahi lagi satu subpopulasi yang senior di atas 75, atau mau ditambah lagi yang populasi betul-betul khusus, mau di atas 85 atau 80 terserah. Karena beberapa laporan itu memang beda-beda ya, yang gerontologi di atas 80. Dan saya pernah membaca memang ada dua meta-analisis yang very elderly sih, saya mengatakannya very elderly, less than 80 years old itu tak terlalu menyenangkan gitu loh. Makanya kalau saya diminta primary umur 80 aku kalah sarasen. Apalagi non-STEMI umur 80, ada mesti nggak bisa ngapa-ngapain deh gitu ya. Tapi tetap harus kita cari dulu. Saya kira ini cukup bagus Dokter Aji. Saya mengapresiasi tulisannya dan slide-nya, cuman mungkin dilengkapi subpopulasi pada usia lanjut ini, pada usia 75 bagaimana, pada usia terserah Anda mau pakai cut off point 80 boleh, 85 boleh, di atas 85. Jadi betul-betul nanti tulisan revat itu kan sebetulnya tidak hanya bermanfaat untuk Anda dan kita sebagai klinikers, tetapi bisa dipakai rujukan di dalam penulisan SOP di rumah sakit. Nanti Anda bisa pakai pula karena setelah Anda lulus, Anda bekerja di rumah sakit Anda, aturan main di rumah sakit Anda gimana, nah itu bisa dipakai rujukan. Referat itu sebenarnya tujuannya ke sana. Oke, saya kira cukup ya, waktunya juga pas, tinggal 2-3 menit. Mungkin ada yang mau nambahin? Cukup? Betul dokter, sampun dokter. Ya oke, saya kembalikan, kita berikan applause kepada presentan Dr. Ayi, dan saya kembalikan waktunya kepada moderator, dan sekaligus saya mohon diri ya, maaf karena saya harus di sini karena kalau jalan tuh 20 menit. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lanjut untuk laporan paginya. Matur nuwun Dr. Nahar atas asupannya, dan selamat juga kepada Dr. Ayi atas prestasi yang sangat baik. Recording stopped. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan ke agenda yang kedua, yaitu laporan pagi kepada tim jaga. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan.
Recording in progress. Nuwun sewu Dokter Monica. Untuk Dokter Wulan sampun kami hubungi, mereka belum hadir online. Berkenan dimulai nopo? Baik, monggo. Monggo, izin kami mulai nggih Dokter? Saya OTW tak online dulu ya Dokter ini. Baik Dokter Wulan, matur nuwun Dok. Selamat pagi Dr. Monica, selamat pagi Dr. Wulan, selamat pagi rekan-rekan residen sekalian. Untuk pada pagi hari ini saya akan membawakan satu kasus yang kami temukan di shift Sabtu pagi atas nama Nyonya RUT, usia 86 tahun dengan STEMI inferior, dextra posterior, onset 3 jam, HTM terapi dengan problemnya saat itu yang ditemukan hanya anemia nomositik nomokromi. Baik, kepada Dokter Tika, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami untuk membahas mengenai kasus ini. Alasan kami membahas kasus ini terkait dengan diagnosis pasien ini di-assess oleh tim IGD dengan STEMI inferior, dextra posterior onset 3 jam. Dengan data-data yang bisa kita lihat bersama bahwa sekilas bahwa pasiennya ini adalah dalam kondisi yang stabil dari sejak diterima di rumah sakit perujuk, kemudian di RS Sarjito tanpa adanya suatu shock, dengan juga kilip 1, kemudian tidak ada suatu irama blok. Hanya saja pasien dalam perjalanannya, pasien ini mengalami suatu arrest dengan mode brady PEA saat pasien tiba di cath lab. Menurut kami ini sesuatu yang menarik karena dari awal presentasi klinis pasien yang masih stabil kemudian mengalami suatu perburukan yang mungkin bisa dibilang tiba-tiba dengan mode brady PEA. Mungkin yang pertama ingin kami gali lagi adalah bagaimana kronologi pasien ini baik secara anamnesis dan kemudian pemeriksaan fisik dan data penunjang lainnya yang mungkin bisa mengarahkan atau bisa membuat kita suatu kecurigaan kita untuk bisa lebih aware pada pasien ini. Itu Dok. Ya, terima kasih Dokter Dian. Untuk pasien ini sebenarnya cukup khas, yaitu untuk pasien ini adalah pasien yang mengalami nyeri dada waktu itu pukul 6 pagi dengan keluhan yang khas angina, nyeri dada kiri teknik rendah berat, tembus ke punggung dan menjalar ke rahang. Dilakukan saat pasien sedang berjalan-jalan di rumahnya sebetulnya, kemudian langsung memeriksakan diri 30 menit sampai di rumah sakit perujuk. Di sana diakses dengan tensinya 150/82 dengan saturasi 95%, kemudian itu ke double klik, kemudian tanpa ada tanda patologi dari pemeriksaan fisiknya. Dari EKG memang didapatkan STEMI inferior dan kemudian pasien memang langsung dirujuk ke rumah sakit kita dengan katakan urin itu dari 730 sejak dipasang DC itu sekitar 50 cc. Mungkin di tempat kita langsung keluhannya tetap menetap dengan riwayat pasien ini hanya HHD dan hiperdislipidemia dengan terapinya PSMN 1x20, herpesan 1x1 dan kandesaton 1x16. Di pemeriksaan fisik tidak ada yang kami temukan. Tekanan darahnya memang cukup tinggi saat di awal 180/85 hingga saat kami akan bawa ke cath lab itu 150/65 dengan urin total di IGD itu sekitar 150 cc saat kami berangkat ke cath lab dengan UOP-nya 1 cc per kilogram per jam. Mungkin bisa ditunjukkan untuk EKG-nya yang kami anggap sebagai STEMI. Ini adalah EKG di perujuk yang di 23 FFV cukup jelas adanya ST elevasi. Ini masih iramanya sinus.
dapatkan P diikuti oleh GRS dengan aksisnya juga masih normo-aksis. Selain ST elevasi yang kita dapatkan ini suatu gambaran PAC. Kemudian di IGD kita ya, yang 3 baris di atas ini adalah EKG standar 12 lead, di mana kita lihat masih ada 2-3 AVF masih didapatkan ST elevasi dengan gambaran PAC. Satu AVL memang juga didapatkan adanya gambaran ST depresi yang sesuai dengan resiprokal. Di V1, V2 kami dapatkan juga ada gambaran ST depresi dengan V3, V4, V5, V6. Ini gambaran ST elevasi. Kemudian kami coba lakukan dextra posterior. Di dextra menurut kami ini ada peningkatan juga ST elevasi. Kemudian ada di V3 juga 3R. Kemudian di V7, V8, V9 ini menurut kami setengah kotak pun masih masuk di sini. Sehingga kami akses sebagai infero posterior dextra. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk laboratorium di rumah sakit kita, ya kami hanya dapatkan HB bawah standar normal sedikit 11,5 dengan GDS 137, kemudian leukosit meningkat sedikit di batas atas 11,5 nya kami dapatkan ini natrium normal 142, kalium 3,9, koloide 107 dengan BUN-P juga masih dalam kreatin meningkat sedikit di 1,07, namun CCT ini masih di atas 50. Mungkin itu data yang bisa kami sampaikan, dokter. Baik dokter, dari data yang kemudian juga plan yang dilakukan oleh tim di IGD, sampai dengan ini kami sepakat bahwa pada pasien ini memang pasien yang STEMI inferior, dextra posterior yang cukup stabil, di mana dokter juga menemukan tidak adanya tanda hipoperfusi sehingga dokter tidak melakukan pengecekan AGD dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya secara diagnosis dan juga plan yang dokter lakukan itu kami setuju. Hanya saja dok, memang pasien STEMI ini memang seperti kita ketahui bahwa akan bisa sangat dinamis, di mana bisa terjadi perburukan sewaktu-waktu dok. Kenapa kasus ini kami angkat? Karena kami ingin mungkin menggali lebih dalam lagi sekiranya apakah yang bisa kita tangkap dari pasien ini sebagai bentuk mungkin kecurigaan kita ke arah sesuatu yang mungkin atau memprediksi ke depannya mungkin pasien ini akan mengalami suatu perberatan yang lebih cepat. Sebagai contohnya dokter, bagaimana kemudian dokter membaca EKG pasien ini, yang mana kalau kami lihat lagi dok, dengan adanya V1 dan V2 yang depresi di EKG dari sejak di Perujuk kemudian di kita, yang mungkin saja itu suatu resiprokal dari posterior, tapi mungkin saja ada keterlibatan dari kiri seperti itu dok. Ada lesi yang mungkin sudah ada dulu. Bagaimana pendapat dokter terkait hal itu? Kemudian juga di EKG di RS Sarjito terdapat perubahan di V3, V4, V5 yang mana di sebelumnya itu tidak ada elevasi, sementara penglihatan kami V3, V4-nya itu slightly elevated dokter. Bagaimana pendapat dokter terkait hal ini dok? Ya dokter, kalau menurut kami masih ada kemungkinan memang keterlibatan kiri dengan adanya memang betul di V3, V4, V5 ini ada peningkatan. Yang kami pikirkan apakah memang kalau ini adalah di sektor anterior, apakah memang ada keterlibatan kiri dok? Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, karena menurut kami kami sebagai stase yang menerima
apapun untuk range yang berlaku, sebenarnya plannya adalah tetap ke arah PCI waktu itu dengan pertimbangan pasiennya usia 86 tahun, sehingga walaupun memang onset masih di bawah 6 jam, pertimbangan memang langsung dilakukan PCI mungkin, tapi memang kita tidak dapat bukti apakah memang betul ada keterlibatan kiri. Memang kami setuju dengan P3, P4, P5 ini ada perubahan dari di EKG perujuk. Mungkin itu dokter. Dok, kemudian bagaimana kemudian menjelaskan dok kejadian di cath lab sebelum dilakukan kateterisasi ya sepertinya. Mungkin kronologinya pada waktu transport dan juga mungkin sampai di cath lab, kami ingin tahu apakah mungkin di cath lab itu pasien mengalami suatu kondisi perberatan penurunan hemodinamik ataupun perubahan EKG yang mungkin bisa menjelaskan kondisi setelahnya berupa brady PEA, ras brady PEA yang dialami oleh pasien, dok. Untuk diketahui saja dok, ini sebenarnya ada kendala di agak cukup delay dalam tindakan PCI-nya. Yang pertama, memang saat itu masih ada tindakan sehingga kami menunggu satu tindakan selesai walaupun tidak begitu lama. Namun memang ada kendala di transport di mana transportasi yang dilakukan dari IGD ke CL itu berlangsung selama 20 menit. Ya, monitoring selama di ambulan, kami dapatkan pasien kondisinya sadar penuh dengan tensi saat berangkat kami dapatkan 150 ke 70, kemudian dengan heart rate-nya 70. Selama pemantauan di IGD di ambulan kami dapatkan irama tetap sinus dengan rate 70, pasien masih CM, bahkan sampai di cath lab itu kami masih bisa berkomunikasi dengan pasien. Perburukan terjadi memang setelah kami selesai operan, pasien dikatakan kejang. Saat itu memang belum terpasang monitor, apakah kejangnya terkait dengan VTVF ataupun hemodinamik saat itu. Yang jelas langsung dilakukan tindakan resusitasi, namun kemudian memang pasien tidak berhasil di ROSC. Mungkin itu yang sebagai insight kami dari stase yang mengantar. Baik, terima kasih Dokter Rehan. Nuwun sewu, tadi disampaikan saat di cath lab belum terpasang monitor ya dokter, namun disampaikan bahwa di proklognya dikatakan modenya body PEA. Itu berarti maksudnya durantenya terus dipasang nopo Setelahnya dokter. RJP-nya berapa lama nggih? Nuwun sewu dok. Total RJP mungkin dengan stasi yang kemarin menemani tindakan mawon. Ini dengan Okta yang kemarin mengikuti resusitasi, pasien tiba di cath lab itu posisi saat transfer pasien mau ke bed sempat mengalami kejang. Posisi memang belum terpasang EKG waktu karena mau dipindahkan ke bed. Setelah itu pasien henti jantung, kita tempelkan EKG monitor brady PEA, kemudian kita lakukan resusitasi, sempat pasien ROSC. Kemudian karena rate-nya itu kita backup TPM, kemudian rest lagi, kita RJP sekitar 30 menit, kemudian pasien tidak bisa kembali, kemudian dinyatakan dilanjut. Total mungkin sekitar 30-an kalau yang setelah ROSC yang pertama. Kemudian dari mulai ROSC dan ARES lagi yang sampai terpasang TPM itu kira-kira berapa menit nggak dokter? Dan EKG-nya tampilannya apa? Kemudian tensi yang didapatkan berapa nggak dokter? Sempat terekam nggak? Untuk tensi tidak terukur saat itu. Dan dimonitor karena posisinya RJP terus, jadi memang berada di PA asistol, PA. Baik dokter, kemudian dengan dokter Hendri ketika di sana apakah sempat ada diskusi nggak dokter terkait kondisi pasiennya? Karena kan berangkatnya dengan kondisi yang CM baik, kemudian kejangnya ditransport dari bed IGD ke bed di cath lab dokter atau tidak? Izin dokter dengan Angelia Staseket pada saat itu untuk diskusi dengan
Dr. Henry pada saat itu terkait penyebab kematiannya, kalau untuk aritmianya buatan cuman memang lebih ke arah shock kardiogenik. Cuma kalau untuk hemodinamiknya memang tensinya sempat tidak terbaca ketika pas ROSC pun gitu langsung di pasang TPM ketika memang post ROSC terus habis itu jatuh ke berarti PA kembali. Saat itu sudah diberikan kayak drip dobu kemudian NE gitu atau sempat dikasih cot apa enggak sempat? Di dalam itu sudah dengan drip dobu, kemudian NE cor dan NE siring pump sudah masuk kita total tuh berarti 250 juga, sempat dibolus epinefrin itu 3 ampul juga sebenarnya. Siap, tadi memang tidak kembali nih. Baik, ini memang kasusnya cukup menarik nih, berangkat dengan presentasi STEMI yang simple ketika dari IGD, namun terjadi perburukan, di mana kita juga bisa melihat bahwasannya terdapat perubahan EKG yang cukup signifikan berupa ST elevasi di lead anterior, sehingga memang tidak menutup kemungkinan bahwa pasien ini memang ada perburukan, memiliki lesi di bagian kiri dan juga kanan. Non sewu untuk dokter Monica, nopo ada tambahan ke dokter? Oh iya. Ya, terima kasih atas diskusinya. Sebenarnya pasien yang menarik ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh oponen. Mungkin sebelum kita bilang, ini coba dibaca satu-satu EKG-nya dari jaga tiganya. Jaga tiganya siapa? Selasa pagi dok. Selasa pagi, ya stasenya aja kalau gitu. Silakan. Oh jangan, kan kamu udah ya. KV 1 aja. Nah, silakan dibaca. Ini EKG apa, kemudian nanti pas di RSS EKG-nya apa, karena bentuknya agak, ya silakan. Oh ini, Dokter Razi. Silakan. Izin dokter, dari EKG-nya dokter terdapat ST elevasi dokter di gambaran 2, di lead 2, lead... Enggak, sebelum ngomong ST elevasi dari awal, gimana? Baik dokter. Dokter, iramanya dokter dengan irama sinus dokter, didapatkan... Ini iramanya sinus? Sinus dokter. Oh, kenapa? Ada gambaran P diikutin KRS dan ada di lead AVR dengan P terbalik dokter. Dengan rate-nya dokter di Oke, semua setuju ini sinus? Sinus ya? Ya, karena ini EKG simultan, jadinya EKG di lead yang lain itu kan bersamaan ya. Jadi kalau misalnya P-nya kurang terlihat di EKG yang di lead satunya, bisa dilihat dari EKG yang sebelumnya, karena ini simultan. Oke, terus setelah itu? selanjutnya lajunya dokter, menghitung lajunya dokter dengan menghitung irama sinusnya dengan PAC-nya dokter. Dengan laju 60-70 kali per menit dokter. Dihitung selama 30 kotak atau 6 detik dokter, baru dikali 10 dokter. Lanjut dokter, untuk aksesnya dokter, dari kita lihat dari aksesnya dokter, dari lead satunya itu positif dokter dengan R dikurang S dokter atau R dikurang Q, didapatkan positif, dan di lead AVF-nya dokter didapatkan R dikurang S didapatkan hasil positif dokter. Berarti untuk aksesnya itu normal akses dokter itu dokter. Dan ada irama tambahan dokter seperti tanpa dilihat dokter dengan gambaran irama itu PAC dokter. Kenapa PAC? Ada KRS sempit dokter. Mulai dokter. Dan didapatkan ada gambaran ST elevasi dokter di lead 2, di lead 3 dokter, dan di lead AVF dokter. Dan didapatkan ST depresi dokter di lead V1 dokter, dan lead V2 dan V3 dokter.
satu dan AVL dokter. Izin dokter. Oke. Kalau ketemu EKG kayak gini berarti kemungkinan diagnosisnya apa dokter Rezi? Izin dokter. Keluhannya nyeri dada ya tadi ya? Selanjutnya dokter, setelah kita lihat EKG seperti ini dokter, dengan keluhan nyeri dada yang tipikal dokter, artinya kita ambil yang STEMI ya dokter, karena di lead 2 dan 3 dan AVR itu terdapat ST elevasi yang lebih dari 1 kotak dokter, dan ditegakkan diagnosa inferior dokter. Setelah itu dilakukan EKG karena inferior dokter, posterior dokter, EKG posterior untuk dilihat apakah ada terkena bagian posterior, dan di lead V1 dan V2 dan V3 itu kemungkinan ada resiprokal dari lead V7, V8, V9 dari dextranya dokter, mohon izin. Posterior. Oke. Ya, silakan. Kemudian seharusnya sudah diambil posterior dan dextra ya di rumah sakit rujuk, tapi kebetulan belum ya? Nggak ada ya? Oke, terus masuk ke EKG yang di Sarjito. Nah, stop. Ya, silakan dibaca stase yang lain. Kalau ini EKG-nya bukan EKG simultan ya, ini EKG yang satu-satu ya. Izin dokter, dengan dia Andra dok, EKG-nya menikah masih sinus dok. Kemudian sinus ritem, HR-nya sekitar 80-an. Kemudian untuk aksisnya normal aksis. Kemudian ditemukan adanya ST elevasi pada lead 2, 3, AVL, ST depresi di 1 AVL, ST elevasinya ada lagi di prekordial di P3, P4, P5. Kemudian ada ST depresi juga di P1, P2. Semua setuju ini sinus? Atau junctional? Intermittent junctional? Tas aritmia? Izin dok Patria dari Stasa Aritmia dok. Jika melihat komponen EKG-nya dok, terutama yang di lead 2 panjang dok, menurut kami itu yang beat pertama itu gelombang P-nya sinus dokter, lalu kemudian diikuti dengan PAC dokter, lalu kemudian yang beat ketiga itu sinus lagi dok, yang beat keempat sinus juga dok, lalu kemudian PAC. Jadi menurut kami ini sinus rhythm dengan PAC tunggal dok, trigemini ya dok. Oke, semua setuju sinus ya. Oke, dengan PAC yang lumayan banyak, berarti walaupun EKG-nya agak seperti itu, gitu ya. Ternyata ini hanya sinus dan EPC, bukan hanya sih, tapi maksudnya masih sinus dan dengan EPC. Nah, kemudian yang tadi menarik juga, saya juga
eh, dari oponen kan tadi bilang ya, ini kok anteriornya jadi ada elevasi gitu ya, V3 sama V4. Terus ini menurut tim jaga, apakah ini kemudian ada double culprit atau seperti apa, Dok? Karena seperti yang dari oponen bilang, sebenarnya kan walaupun ini usianya sudah cukup tua ya, sudah di atas 80 tahun, mungkin kemungkinan untuk prognostiknya juga lebih dibandingkan dengan yang usianya muda. Tapi kan kalau misalnya melihat dari cerita pasiennya, seharusnya kan pasiennya tidak tahu-tahu apa namanya ARES dan modenya juga berada PEA seperti itu ya. Ya dok, dari kami mungkin yang jelas keterlibatan ventricle kiri mungkin masih ada dok dibuktikan dengan V3, V4, V5-nya ini dok ya. Tapi apakah ini suatu artinya suatu RCA yang mengcover sampai ke sana atau memang ada double culprit? Menurut kami masih pembuktiannya memang seharusnya dengan CAG dok, mungkin mohon koreksinya dok. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Diagnosisnya tetap STEMI sampai akan tetap ngambil STEMI inferior posterior dextra dok, untuk ya kalau kami tetap dengan patokan itu dok. Tetap inferior posterior dextra ya. Yang lain ada ya. Ya, tapi memang karena ini ada keterlibatan posterior juga kan biasanya sampai ke kiri ya. Mungkin juga kenapa pasiennya deteriorasinya cukup cepat ya, di cath lab langsung ARES seperti itu. Mungkin saya mau dengar pendapat Cip ya. Cipnya siapa ya? Oh, stase pagi ya. Ya udah, yang jaga malam ya deh. Iya dok, atau undocumented mungkin juga masih mungkin dok, karena iya. Mohon sewu dokter, untuk chiefnya dengan dokter Amar sedang ditesis sepertinya dok. Iya dok, yang tiba-tiba dokter Hendy lagi lihat snaring terus, ya sebenarnya tuh dok, iya lagi snaring dok soalnya dok. Sewu dokter, non sewu dokter, sebetulnya kalau di guideline sepaham kami tidak ada terminologi untuk NHOR maupun DOBUCOR ya dokter. Namun memang kalimatnya seingat saya optimalisasi support pada pasien dokter dengan berbagai cara. Dok, kalau misal sebenarnya buatan doksa itu shock karena gunanya untuk mengangkat tensinya nggak dokter. Sebenarnya GD sampai akhir pun tidak terekam untuk tensinya dokter. Sempat, tapi tidak sempat ROSC tadi dok katanya. Sambil dulu sempat ROSC namun tensinya tidak teraba, kemudian sempat diusahakan pasang TPM.
Monggo kepada Stase Cat yang kemarin mengikuti mungkin. Non sewu saat resnya apakah TPM terpasang ya sehingga ritmenya ritme V-pace nopo pripun kemarin dok? Izin dok, sebenarnya tidak terlalu mengamati. Sebenarnya itu seingat saya dok, jadi memang posisinya kan tidak sampai beberapa detik dia RSC itu hanya perpalpasi saja dok. Sudah terpasang, langsung dipasang TPM waktu itu sama Dr. Henry Duranta semuanya, jadi simultan. Saya ritnya rendah dok. Seingat saya ritnya rendah dok. Seingat saya dok. Tidak terbis. Tidak masuk karena ya tidak masuk dok, tidak masuk dok. Tetap PA. Seingat saya tidak sempat tidak melihat adanya irama pacing dok posisinya dok. Ya dok, berarti mungkin disimpulkan tidak pernah ROSC ya dok. Jadi sebetulnya karena nadinya juga secara kualitatif juga tidak teraba dengan baik dan juga untuk irama yang tergambarkan di monitor juga tidak pacing juga meskipun sudah terpasang TPM ya dokter. Ya dok. Berkenan, mungkin berarti kalau kami coba simpulkan ya dokter, jadi pada pasien ini mungkin karena usianya juga tua dengan faktor resiko hipertensi nggih, kalau saya nggak salah nggih, hipertensi juga usianya sudah 86 tahun. Mungkin memang terdapat underlying stenosis yang cukup banyak sebelumnya nggih dokter. Namun pada pasien ini kita dapatkan awalnya dengan ST elevasi di 23 AVF sehingga kemungkinan memang kulprit awalnya adalah di bagian inferior. Namun ketika sampai di IGD Sagito kita dapatkan terdapat peningkatan juga di bagian V3, V4, V5 dan juga V6 sehingga kita mungkin mencurigai antara LCX yang panjang atau juga bisa ada keterlibatan di bagian septal. Dan memang kita harapkan semoga bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Dok, masih ada 15 menit, apakah berkenan untuk dibahas kasus berikutnya nih dokter? Kasus berikutnya dok atau mau masih 15 menit? Oke, kasus kedua nggak dokter? Baik, terima kasih dokter Rehan. Kepada tim yang kasus kedua, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari tim Jaga Jumat sore, tim Jaga Jumat sore IGD akan memaparkan sebuah kasus yang kami terima rujukan dari RSA UGM kemarin, yang pada akhirnya kami konsep sebagai sebuah sebelumnya identitas pasien dulu Tuan PAD, kemudian dengan diagnosis CHF CHF3, et causa DALA dan LV dilatasi
LVH eccentric, AR moderate, MR moderate, TR moderate, intermediate prop of pH, DEVHD, dengan perberatan uncompliance therapy dan overactivity disertai dengan AFNVR. Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Kami mengangkat kasus ini karena dari perujuk mengakses atau mencurigai pasien PAN usia 86 tahun ini dengan infektif endokarditis. Kemudian oleh tim di IGD sudah dilakukan scoring dan kemudian langsung rejected IE-nya, dokter. Yang ingin kami tanyakan, dokter, terkait dengan bagaimana kita menegakkan IE pada pasien yang mana dari perujuk itu sudah ada kecurigaan ke arah curiga vegetasi. Apakah kemudian di rumah sakit kita, yang mungkin harapannya perujuk itu mungkin di rumah sakit kita bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi terkait kondisi terkait vegetasinya sampai dengan mungkin TEE, kemudian sampai dengan culture, dokter. Tapi oleh tim di IGD kemudian diputuskan untuk langsung rejected. Mohon diskusinya terkait hal tersebut, dokter. Baik. Ya, yang mungkin yang harus di-underline bahwa kami tidak, dalam diagnosis kami memang tidak kami sebutkan bahwa pasien ini rejected IE, karena memang kami menganggap bahwa pasien ini tidak memiliki gejala maupun tanda-tanda yang mengarah kepada sebuah IE. Sehingga kami memasukkan scoring tersebut dalam PRI kami, istilahnya untuk men-state bahwa kami aware bahwa perujuk ingin mengarahkan pasien ini ke IE, namun pada akhirnya perjalanan pasien ini ke sini, kami memutuskan untuk tidak mengarah ke IE. Kenapa? Karena yang kami pahami pasien ini telah terdiagnosis dengan AR moderate dengan segala permasalahan katupnya itu sejak 1 tahun yang lalu di RSA. Dan memang di RSA itu memang tidak ada men-state waktu itu ekokardiografinya mengenai adanya sebuah kecurigaan terhadap vegetasi. Dan memang yang dipaparkan oleh perujuk bahwa pasien ini terdapat demam sumber katanya. Sumber. Namun setelah kami gali kepada pasien, ternyata dari perujuk juga tidak ada terdokumentasi adanya suhu di atas 37,5. Itu yang pertama. Kemudian kami konfirmasi kepada kedua anak pasien yang tinggal bersama dan juga pada pasien, tidak ada mengeluhkan adanya demam ataupun gejala prodromal lainnya. Hanya memang pasien ini 5 bulan terakhir itu tidak melakukan pengobatan rutin kembali dan tidak mengkonsumsi obat. 1. Yang kedua, pada pasien ini dalam 2 minggu terakhir dia melakukan pekerjaan yang cukup berat, melakukan angkat bambu, mengambil bambu dan lain sebagainya itu, yang muncul sesaknya itu setelah melakukan aktivitas tersebut, sehingga akhirnya datang ke rumah sakit perujuk dan juga mengeluhkan sesak napas, hingga akhirnya nampaknya di RS perujuk itu direview kembali ke video ekonya dan memang mencurigai adanya kemungkinan apakah ini sebuah vegetasi atau memang ada problem lainnya. Hingga akhirnya mungkin sambil video kali ya, dok. Video dari perujuk. Ya, video mungkin dapat kami tampilkan video eko yang dari perujuk yang dicurigai adanya sebuah vegetasi. Itu memang kami paham mungkin ini yang dicurigai sebagai sebuah vegetasi, namun ini memang video di Februari 2025, belum ada pengulangan video, hingga akhirnya kami coba intip ulang dari depan. Ya, itu nampaknya. Ya, ini yang mungkin dari plugs-nya dulu tadi. Ya, dari plugs-nya memang kami tidak melihat adanya, mungkin dari plugs tidak dapat menunjukkan adanya sebuah vegetasi dan sebagainya, cuman memang anulus AO-nya lebar dan juga setelah dari cut pun itu lebar AO-nya, cuman memang tidak dapat tervisualisasi dengan baik. Kemudian dari ini yang dari face chambernya kami
dari IGD dok. Ini yang eko perujuk yang dicurigai adanya perujuk dulu. Nanti di stopnya. Di AO dok. Op. Nah itu dok. Cuman memang posisinya belum kebuka katup ya dok. Jadi memang akhirnya kami coba ulang di sini. Waktu kebuka katup itu kami tidak merasa adanya sebuah vegetasi atau penebalan gitu dok. Cuman memang AR-nya setuju AR dan juga ada, oh iya dok, pelebaran yang apa kita. Bisa lumayan 30 derajatan dok. Jadi RS-nya juga minimal. Fungsional kelas mungkin menuju 2 menuju 3 lah dok. 3. Oh, AS kami tidak menemukan dengan eko yang di IGD itu dok. Iya dok, kalau di eko. Yang Dopplernya dengan tadi dok, contoh Doppler di kami itu dok. Kemarin kayaknya ke Leopard dok. Iya, ada dok Dopplernya dok. Namun begitu dok. Jadi agak sulit. Propnya juga bukan prop kardiak dokter. Ini jadi prop memang... abdomen dok. Kami menggunakan prop abdomen dok. Iya di begini dok. Bentuk gambar dan visualisasi. 5 dok. Oke dok. AV Vmax tidak terukur waktu itu. Ya, itu pertanyaan. Betul dok, tidak ada. Memang kemarin tidak mengarah ke AS gitu. Juga posting notifikasi. Oke. Baik. Eko di sini dok. Kurang. Hari ini harusnya nih. Hari ini harus. Nuwun sewu dok, ini sebetulnya kan problemnya terkait dengan awalnya dirujuk dengan IE, namun direkonsep di IGD sebagai perberatan CHF biasa dokter. Yang menjadi pertanyaan memang mengapa langsung buru-buru itu begitu nggak dokter, dari yang awalnya IE langsung dijadikan CHF nggak dokter? Kalau tidak salah pasti ada demam juga ya? Tidak ada dokter. Pagi ini demam nggak ya? Aku saya ada yang mungkin dari Bangsal mungkin. Di mana? Kalau di kami tidak ada demam ya. Oke. Kemudian maksud saya dari 3 orang berbeda dokter. Oke, siap. Maksud saya mengapa buru-buru langsung menurunkan diagnosisnya yang awalnya dirujuk dengan IE langsung ke CHF, padahal kan ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan nggak dok, menawi kita mendiagnosis bagi IE dulu karena perlu masuk antibiotik, perlu masuk kultur, mengapa apa ada pertimbangan dari dokter Teguh dan rekan-rekan untuk langsung mendiagnosis sebagai CHF dokter? Baik dokter, yang pertama kalau menurut kami kalau memang ini betul vegetasi dan memang pasien gejala IE harusnya dia datang saat ini dengan klinis yang sudah cukup berat karena ini sudah ekor dari setahun yang lalu. Pada pasien ini datang dengan klinis CHF-CF3 yang menurut kami tidak cocok dengan perjalanan penyakit pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, diagnosis IE memang kalau sepemahaman ya, kepercayaan kami itu adalah kita berawal dari sebuah klinis pasien. Sedangkan pada pasien ini kami tidak menemukan klinis yang mengatakan IE mungkin. Sebelumnya juga dikatakan bahwa ada kecurigaan adanya generalization pada pasien. Namun memang sudah kami foto ke pasien, ini lesinya makula, tapi dia bukan erythematodes. Sedangkan kalau Genoa itu kan erythematodes. Dan kami konfirmasi ke pasien, ternyata ini sudah dari dulu. Awalnya dicurigai sebuah lesi Genoa, dokter. Cuman ternyata memang pasien ini banyak sekali flek hitam di wajah pun banyak, di tangan pun banyak. Jadi memang pasien ini sudah kami konfirmasi ke pasien, ini apakah baru Pak? Enggak dok, ini sudah dari lama. Jadi dia memang sudah punya itu dari lama. Sehingga akhirnya yang awalnya kan memang di perujuk itu kita mencoba memahami bahwa ini
curiga adalah sebuah Genway, kemudian dengan gambaran IE dan tiba-tiba pasien ada perberatan kayak gitu. Akhirnya kami coba menggali-gali terus ke pasien yang membuat kami, karena konsekuensinya kalau kita IE pasien ini, pasien harus masuk antibiotik, pasien harus blood culture dan segala macam. Yang menurut kami ya memang mungkin ada baiknya seperti itu, tapi gimana ya, jadi maksud saya kalau pada pasien ini sebenarnya kan kita kalau berawal dari klinisnya itu tidak, kami sama sekali tidak ada yang mendrive kami ke arah sana. Dengan hasil eko sementara di kami juga tidak mengarahkan kami ke sana, sehingga belum ada alasan kami untuk menegakkan pasien ini kecurigaan ke arah IE. Jadi alasan kami demikian dokter kemarin, sehingga merekonsep pasien ini dari yang awalnya suspek IE menjadi sebuah perberatan CHF mawon. Sementara ini dok, dengan perberatan CHF-nya dok. Ada furosemid 20 mg per 8 jam, kemudian Kandesartan 1x8, AF, untuk AF-nya kita kasih warfarin 1x2 mg dok, kemudian dengan bisoprolol 1x2,5 dan spironolactone 1x25. Ini sebenarnya dok, dia kan bisoprolol 1x2,5, cuman memang pada pasien yang klinisnya 2 menuju 3, jadi sebenarnya resnya juga nggak yang seheboh itu. Jadi pada pasien juga yang sudah rutin dengan bisoprolol, dengan kondisi yang stabil, kayaknya dari beberapa trial yang mungkin sudah pernah diberikan ke kami untuk menstop bisoprolol pada pasien-pasien hanya dengan klinis CF3 itu, iya dok. Turunkan dosis kayaknya mungkin perlu dokter. Ya, setuju. Ya. 1 ampul 8 jam. Tidak ada dokter. Oh iya. Ini memang IF di perujuk itu 39 dokter. Memang di kami IF-nya itu kan 50-an, cuman tidak ada hitam di atas putih sebagai data objektif yang eko sementara dengan eko UGD prop abdomen dokter. Jadi memang kami tidak, betul dok. Iya sih dok. Cuman ya memang menurut kami sih kemarin keputusannya kenapa obat-obat low IF ini tetap kami turunkan, menunggu sampai dengan definitnya keluar dok, karena memang tidak cukup PD dengan prop kami di depan dengan IF segitu. Bukan dok, low IF kan dok, low IF dengan terapi ini kan terapi awalnya dia nih yang kita teruskan, kemudian kami belum cukup PD untuk menstop pasien terapi-terapi low IF-nya sebelum eko definitnya keluar dok. Ya, kalau kita cukup yakin dia dengan kongesti yang meningkat, ya kita boleh memberikan furosemid 1 ampul per 8 jam. Tapi kalau itu tidak terlalu ada data objektifnya bahwa dia ada bukti kongestinya itu memberat, kenapa kita mesti memberikan furosemid 1 ampul per 8 jam, apalagi Anda nggak menurunkan dosis bisoprolol. Ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan screening dengan eko pada di Eko Fokus itu sudah sangat cukup sebetulnya untuk melihat gambaran kinetik dan kira-kira dia EF-nya berapa.
Kalau kira-kira kalau misalnya secara eyeballing kualitatif EF-nya bagus, ya kita bisa bilang dia sebenarnya nggak low EF. Kenapa nggak cukup confident untuk menyatakan itu? Karena kita kan akan melakukan tata laksana lalu, apa gunanya kalian memfokus di depan? Siap dokter. Kan jadi tidak masuk akal kita mau, ngapain kamu buang-buang waktu untuk memfokus sementara kita hanya punya 2 jam di UGD? Pakai aja data objektif. Kenapa kamu lebih mempercayai eko fokus padahal di sana sudah dilakukan eko lengkap? Kalau lebih percaya itu berarti tata laksananya lebih konsisten. Tapi kalau kamu lebih mempercayai eko fokusmu, berarti kita mendecline data dari perujuk, berarti kita akan bisa mempertahankan terapi ini. Saya hanya menanyakan konsistensi. Betul dokter. Sebaiknya memang seperti yang dokter sampaikan, menjadi pembelajaran untuk kami untuk lebih confident dok ke depan dok. Setuju dokter. Insya Allah confident dokter. Kami sampaikan nanti ke Bangsal terkait dengan sebenarnya confident ya. Yang sebenarnya betul kayak kata dokter tadi dok, eyeballing bisa. Cuman kami itu merasa kalau misalnya dengan alat yang proper dan lain sebagainya, maksudnya kelihatan kinetik lebih baik itu mungkin akan lebih pede lagi. Mungkin bisa menjadi pertimbangan juga untuk alat baru mungkin ya dok di IGD dokter. Cuman memang kami ini dok yakini insya Allah sudah cukup confident untuk kedepannya dokter. Terima kasih dokter. Kalau ini setting monok sih dok, karena kalau sekarang itu untuk aktivitas ringan yang tadi dia mulai agak sesak, tapi memang untuk berbaring dan lain sebagainya itu memang tidak ada sesak yang berlebih. Cuman memang untuk aktivitas ringan karena kemarin habis aktivitas berat karena tanpa terapi, jadi dia masih masuk 5 bulan stop dok. Tuh, nggak stop, nggak kontrol dan nggak berobat. Jadi memang nampaknya memang layak untuk kita mondokkan. Baik dokter, ampun deh. Baik, terima kasih dokter Teguh atas presentasinya. Jadi memang untuk stase bangsal yang kamu terima pasien ini, mungkin minta tolong untuk dipastikan juga jika didapatkan tanda-tanda IE pada pasien ini mungkin demam, bangsal, kemudian juga kepada stase eko yang hari ini akan mengeko pasien ini mungkin bisa dipanggil lebih awal nih jika ada diskrepasi saged dikonfirmasi ke eko 2 dan juga ke DPJP segera. Baik, mungkin demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup untuk ilmiah pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran hari ini. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Recording stopped.